Pak Seno, kami mendengar kabar bahwa Andalah guru politik pertama Pak Jokowi. Sebenarnya gini, saya nggak sepakat dengan sebutan guru politik ya. Gitu. Ya. Sehingga itu dipakai untuk sebagai legitimasi terjadi satu putaran. Ya, gue yang karpe bilung toko kerung kaluan gelem toh gitu loh. Ini kalau diberikan perintah untuk mengarahkan, kan mereka ini melakukan pertaruhan juga. Karirnya masih panjang. Karirnya masih panjang. Sementara Kapolri, begitu Kapolri kalah udah pasti ganti kan gitu. Ya. Mereka mengasumsikan satu putaran, wah Pak Prabowo akan menang 60% di Jawa Barat, di Banten gitu. Emang lawan-lawannya tidur? Ya enggak. Ini kalau kalah yang menanggung Pak Jokowi, karena kalau menang kemungkinannya nggak ada kalau saya. Bener gitu loh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan kali ini teman-teman akhirnya kami bisa menemui tokoh yang paling dicari di Indonesia. Aduh, kami datang ke Boyolali khusus untuk menemui Pak Seno Gede. Atau sebetulnya nama aslinya Pak Seno Kusumoharjo, Pak. Ya benar. Wah. Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Wah, seger walaupun kayaknya jam terbang tinggi ini. Yo, capek sih pasti ya. Pasti nggih. Capek, mondar-mandir ke sana ke sini, capek ya, biasalah. Tapi ya kita jalani dengan happy aja. Apa sih Pak kok yang membuat jenengan masih mau turun ke lapangan untuk membantu pemenangan Pak Ganjar Mahfud ini? Ya saya punya prinsip hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Romo Magnis ya. Wah, Romo Magnis. Jadi Romo Magnis kan kira-kira mengatakan bahwa pemilu itu bukan untuk memilih pemimpin yang terbaik, tetapi lebih sebagai satu momen untuk mencegah orang yang tidak baik itu memimpin. Karena saya secara pribadi memiliki pandangan bahwa Mas Ganjar, Pak Mahfud ini orang baik, ya saya dukung beliau. Di mata dan pandangan pribadi saya, Mas Ganjar ini orang baik, Pak Mahfud orang baik, punya integritas yang luar biasa dua-duanya. Ya sudah, saya secara pribadi berkeputusan ya ikutlah. Walaupun saya bukan suatu pejuang penentu kemenangan Mas Ganjar Pak Mahfud, tetapi saya minimal ikut berkontribusi ke sana ke sini dalam rangka pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini. Pak Seno, jenengan kan di banyak orang-orang sepuh PDIP dianggap sosok yang juga sangat penting, tapi nggak pernah mau duduk di jabatan struktural katanya ya? Iya, karena saya memang nggak terlalu tertarik ya. Gitu ya. Jadi struktural partai, kemudian juga jabat di pemerintahan, mungkin di BUMN itu nggak pernah tertarik. Ya, saya ya lebih senang menggeluti ya cara-cara saya, pandangan-pandangan saya bagaimana saya sebagai laki-laki itu berkewajiban menghidupi, menafkahi keluarga itu aja. Tapi nggak tertarik sih di jabatan-jabatan pemerintahan, jabatan partai juga di BUMN. Tapi Jawa Tengah itu kan dianggap lumbungnya atau kandang banteng gitu. Ya. Nah, Boyolali lebih ngeri lagi karena berapa Pak kursinya PDIP? Boyolali itu mungkin yang tertinggi ya se-Indonesia ya. Se-Indonesia untuk ya? ukuran DPC ya. Karena Boyolali itu dari 45 anggota DPRD kabupaten itu 35-nya PDI. Sekarang ini untuk tahun 2024 naik karena jumlah penduduknya sudah di atas 1 juta. Jadi kursi yang diperebutkan di DPRD kabupaten itu dari 45 sekarang naik ke 50 gitu loh. Targetnya? Ya 41, 43 lah.
Oh. Kita mau capai perolehan kursi DPR di Kabupaten Boyolali itu ya sekurang-kurangnya 41, syukur kalau bisa 43 kalau. Tapi kalau lebih dari itu ya kayaknya ya lebih nggak mudah kan gitu. Tapi kalau 41 itu menurut saya realistis dengan kondisi yang ada ya. Iya, itu pun sudah banyak banget Pak ya. Iya, dan mungkin ya DPC lain agak susah ya mengejar itu. Mungkin Solo itu 35. Solo itu 30. 30 ya? Dari 45. Dari 45. Kemudian Wonogiri itu kurang dari 30 tapi lebih dari 25 ya. Iya, tapi Wonogiri ini memang eksponensial ya dari pertambahannya ya. Saya melihat sebagai tetangga itu Wonogiri ini mungkin sangat potensial untuk membuntuti prestasi perolehannya itu dengan Boyolali. Wah, mungkin saya kapan-kapan perlu sowan ke Bupati. Pak Bupatinya asik juga untuk dan ketua DPC kan beliau. Iya. Beliau itu Pak Joko Sutopo ini itu ketua DPC dan orangnya asik, banyak bergaul dan cukup dekat dengan masyarakat bawah lah. Iya. Karena beliau konon katanya juga dari masyarakat bawah. Iya. Mirip Pak FX Rudi. Iya gitu. Tapi kalau jenengan kadosipun mboten ini. Saya kayaknya dari kalangan ningrat ini. Saya itu dengan masyarakat itu cukup dekat ya. Saya itu puluhan tahun punya agenda rutin tiap malam minggu itu ngumpul. Jadi semacam gimana ya, di rumah itu di halaman tuh paling enggak 200 orang. Dari berbagai tempat itu datang, ngobrol aja. Mau pemilu nggak pemilu, pokoknya setiap malam itu ngumpul. Tapi khusus pemilu 2024 ini, sejak bulan lalu saya liburkan. Jadi untuk malam mingguan di sini itu libur dulu lah gitu loh. Nah, karena saya punya pertimbangan, yang datang itu kan ya ada sektor informal, pedagang, ada lurah, ada PNS, bahkan ada teman-teman dari TNI, Polri yang namanya juga hanya obrolan biasa, nggak ada aran-aran politik. Tapi itu rutin dan udah puluhan tahun. Tapi ini saya stop dulu. Nanti dikira mobilisasi lah, inilah. Enggak lah, saya secara fair. Jadi malam minggu saya liburkan. Kemudian hari Sabtu siang sampai sore itu biasanya saya meluangkan waktu untuk datang di DPC PDIP Boyolali untuk bergaul dengan teman-teman PDI. Biasanya ya 2-3 jam saya di situ. Ini juga saya liburkan, ya kan? Iya. Supaya saya lebih pro pada suasana Boyolali yang warganya itu kondusif, guyub rukun. Daripada nanti curiga-mencurigai, kemudian tuding-menuding, malah nggak rukun. Ya sudah, nggak usah kumpulan dulu lah. Soal pilihan kembali ke hati nurani gitu. Iya. Ya nanti ngumpulnya setelah Pilpres saja. Iyalah, kalau Pilpres habis nanti udah nggak ada curigaan ini itu, tudingan ini itu, ya kita ngumpul lagi nggak masalah. Iya. Pak Seno, kalau boleh tahu latar belakang jenengan itu gimana? Kok bisa kemudian bergabung dengan PDIP? Ya, di samping memang aspirasi secara pribadi saya itu memang secara bertahun-tahun memang cenderung mendukung PDIP ya. Keluarga saya juga keluarga PDIP. Dari orang tua juga? Orang tua juga PDIP. Adik saya pernah jabat wakil bupati, 1 periode, 2 periode bupati dari PDIP juga. Jadi hampir saya itu nggak pernah menemukan alasan untuk mempertimbangkan bergabung partai lain. Terus PDIP ini aja lah gitu. Tidak ada alasan misalnya karena kagum dengan Bung Karno atau dengan Bu Mega atau apa gitu. Hubungan-hubungan kayak gitu. Ya secara kesejarahan rasanya kan kita semua itu kan sulit menemukan alasan nggak kagum dengan Bung Karno gitu loh. Artinya semua orang itu kalau mau fair ya pasti kagum gitu loh. Karena beliau proklamator ya kan, dengan segala sejarahnya gitu loh. Kemudian berbagai
perjalanan pahit, manis, getir, asin dirasain oleh Bung Karno. Kita baca dari sejarah karena kita generasi yang berbeda ya. Ya hampir nggak ada alasan untuk tidak kagum dengan Bung Karno. Dengan Bu Mega ya cukup saya kagumi. Karena apa? Faktanya dari PDI Perjuangan lahir, bahkan sebelumnya ya, masih PDI saja tanpa perjuangan itu, Bu Mega sudah memimpin. Dan aman-aman saja dipimpin. Artinya secara partai aman-aman saja. Pernah jadi oposisi, pernah jadi partai pemenang Pilpres. Jadi Bu Mega itu menurut saya wanita hebat Indonesia ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Iya. Dan Mbak Puan konon katanya paling seneng datang ke sini. Ya, kita semua deket lah dengan Mbak Puan. Karena kebetulan Mbak Puan itu dapilnya kan di sini. Jateng 5 itu kan Boyolali, Kota Solo, Sukoharjo, Klaten. Otomatis kalau Mbak Puan itu dekat dengan kader-kader di dapilnya kan itu keniscayaan, bukan sesuatu yang didorong-dorong untuk seperti itu. Memang otomatis dekat. Dengan kita semua apalah. Mbak Puan itu. Tapi sebetulnya Mbak Puan itu sosoknya gimana sih, Pak? Menurut saya nyaman ya komunikasi dengan beliau itu enak kok sebenarnya. Menyenangkan. Beliau terbuka, menyenangkan gitu dan nggak pernah ngajak diskusi yang muatannya itu berat-berat gitu nggak. Geletek-geletek wae masalah yang dirembuk gitu. Tetapi di situ diskusi dengan Mbak Puan itu selalu kita menjadi terpacu untuk dapat solusinya. Itu. Mau nggak mau kayak prestasi Dapil 5 ini perolehan cukup besar termasuk Solo Raya ya. Solo Raya. Itu mau nggak mau ya. Ikut ada kontribusinya. Wah, besar peranan Mbak Puan. Mbak Puan. Besar. Oke. Pak Seno, kami mendengar kabar bahwa Andalah guru politik pertama Pak Jokowi. Sebenarnya gini, saya nggak sepakat dengan sebutan guru politik ya. Gitu. Yeah. Ini guru politik yang dimaksud itu seperti apa itu aku kurang sepakat ya. Bahwa saya orang yang dulu secara faktual, artinya ini sejarah ya. Yeah. Itu mendorong Pak Jokowi itu nyalon wali kota, ya saya memang itu. Dan itu bukan satu proses yang ketemu terus calon ya, terus nyalon terus langsung ya enggak. Mungkin karena enggak, itu. Karena waktu itu beliau pengusaha mebel ya kan, furniture. Suasananya kan lagi booming. Beliau ini kan ekspor ke Eropa, Amerika. Jadi kondisinya waktu itu booming, memang lagi hebat-hebatnya lah. Kemudian saya tawari, saya dorong-dorong untuk nyalon wali kota itu kan ya pasti banyak pertimbangan. Sehingga kurang lebih waktu itu butuh 4 bulan. Saya pulang dari Jakarta karena saya ini kan kalau weekday di Jakarta sejak tahun 97 karena kan. Punya perusahaan di Jakarta. Ya kerja gitu aja di Jakarta, perusahaan sih enggak ya kan gitu. Kerja di Jakarta, nah itu kalau weekend gitu ngobrol gitu. Sampai akhirnya suatu titik setuju dia maju lewat PDIP. Nah, setelah setuju baru saya diskusikan dengan Mas Rudi. Karena Mas Rudi ini sejak sebelum ketua DPC itu we are too close. Sangat dekat lah saya dengan Mas Rudi itu. Mungkin yang ya sama-sama enak bergaul di lapis bawah ya. Kita sama-sama hobi itu. Bergaul di lapis bawah, jadi kita dekat. Ya. Dan saya obrolin, diskusikan, piye nek kali ini kowe anu sik Mas, orang nyalon wali kota ning wakil wali kota sik piye? Wali kota ini sinten? Oh no, kok tak kenal ke. Akhirnya kita ketemu. Setuju, jadilah gitu aja. Tapi kalau saya disebut guru politik itu terlalu dilebih-lebihkan lah. Gitu. Pak Jokowi kan dari wali kota sampai presiden ini sudah hampir habis periode keduanya itu kan sudah kelihatan dalam tanda kutip ya, dalam banyak hal kan beliau hebat. Iya. Jadi kita ini ya teman ngobrol, teman omong-omong iya, tapi kalau
guru politik ora lah. Maksudnya guru politik awal, Pak. Yo, yang membawa mengenal partai, yang membawa kemudian mau pengertiannya itu yo nek kan ora kudu disebut guru karo murid toh, enggak perlu. Oh iya. Ya hanya teman aja. Ya tokoh politik yang mengajak Pak Jokowi masuk dalam dunia politik itu lebih tepat ya. Luwih enak, neng ati luwih enak. Nek guru seolah-olah kan dengan kasta pemahaman yang berbeda kan gitu. Kenapa Pak Seno dulu tertarik dengan sosok Pak Jokowi untuk kemudian mengajak beliau masuk menjadi wali kota? Angel golek calon wali kota waktu itu. Saya ini kan banyak aktivitas di Solo Boyolali ya, dan saya dekat dengan Mas Rudi ya Angel. Saya nggak perlu menjelaskan kenapa saya nggak langsung meminta Mas Rudi yang jadi calon wali kota waktu itu. Enggak ya, saya waktu itu masih mengesampingkan lah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pak Rudi juga sudah mengaku di podcast karena masih perlu belajar, beliau juga minority ya. Kurang lebih kira-kira itulah gitu. Nah itu saya berpikiran kita karena istilahnya bat-batan dengan Mas Rudi. Sopo kita wali kota. Kono ya golek, aku ya tak golek. Saya ketemu Pak Jokowi ini. Akhirnya ditindaklanjuti, sepakat ya udah jadi. Periode pertama, periode kedua, dua belum habis dah nyagup ya menang, nyagup belum habis dah nyapres menang, nyapres lagi yang kedua menang gitu. Apa yang membuat panjenengan klik dengan Pak Jokowi waktu itu? Di awal di tahun itu ya. Saya melihat figur Jokowi itu figur yang nggak neko-neko. Waktu itu loh ya. Gitu. Jangan nanya sekarang. Kalau sekarang menurut Pak Seno neko-neko nggak perlu jajal. Saya nggak akan nanya itu. Saya ngomong bahwa Pak Jokowi itu nggak neko-neko. Ya. Putra-putrinya itu juga masih kecil-kecil gitu kan di tahun 2004 kan itu. Pemilihan pertama kan walaupun 2005. Kaya tapi sederhana ya. Ya kaya ukuran Solo ya. Ya ukuran Solo lah Pak. Ya, gitu. Nah itu udah. Tapi ya perusahaannya running well. Iya. Running well dan beliau kan bukan pebisnis yang karena fasilitas. Jadi bagaimana beliau menembus pasar di Eropa, di Amerika itu ya. Betul. Ego partikelnya sendiri. Itu harus diakui. Termasuk mengorganisir teman-temannya untuk bikin semacam jejaring furniture. Iya. Itu pengorganisasian, pengorganisasian dia memang itu. Iya. Saya kira itu ya. Cocok gitu ya. Iya. Kira-kira memimpin Solo. Nah, ketika menjadi wali kota makin bener pilihanku ini. Gitu. Iya dong, gitu loh. Iya dong. Makanya kita karena saya mengatakan bahwa pilihan Jokowi ini benar, makanya periode kedua kita mendukung juga kan gitu. Kalau di periode pertama kita merasa nggak benar pilihannya kan, nggak dong. Yang periode kedua mana harus mendukung toh gitu. Siap. Nah, Pak Seno ini kayaknya nggak pernah nggak mendukung Pak Jokowi. Wali kota pertama mendukung, wali kota kedua mendukung. Jakarta pendukung utama, garis keras ini bahkan. Waktu itu Pak kan nyun sewu ya. Pertarungan Jakarta kan PDIP sendiri saja masih agak terbelah ya. Antara almarhum Pak Taufik Kemas gitu. Ibu juga belum memberikan suara begitu. Kenapa jenengan yakin ini harus maju Pak Jokowi? Kan salah satu tokoh yang penting yang mendorong Pak Jokowi ke Jakarta jenengan. Ya mendorong sih enggak ya. Tetapi saya ikut selalu mendukung ya. Bahasanya selalu mendukung saja. Jadi di Jakarta waktu itu ya memang namanya juga reputasi daerah ya. Betul. Wali kota Solo, satu periode selesai kemudian berjalan baru kira-kira 2 tahunan. 2 tahunan kan? Ya. Terus bertarung di sana. Belum banyak dikenal gitu. Tetapi jujur saja, sejak Pak Jokowi itu utamanya di periode 2 wali kota, yang beliau itu juga menyandang Ketua Asosiasi Wali Kota Sedunia kan. Oh iya. Itu beliau ya memang mulai dilirik lah, mulai dilirik banyak pihak. Kemudian juga jujur aja Pak Jokowi itu dari 2012 itu kan mulai jadi media darling istilahnya. Dengan konsep belusuan dan sebagainya. Apakah belusuannya Pak Jokowi itu dilakukan di Jakarta? Ya enggak. Di Solo itu sudah dengan Mas Rudi itu. Sing nuntun, sing istilahnya sing mernah-mernah ya sebagai wakilnya ya Mas Rudi itu. Betul. Belusuan menangani pasar Kelitian, Mindah itu kan dengan Mas Rudi. Betul.
Jadi konsep belusukan itu walaupun akhirnya publik itu terkooptasi seolah-olah Pak Jokowi itu menjadi ikon belusukan. Itu tapi itu di awalnya dilakukan bersama-sama dengan Mas Rudi kan. Iya. Nah, kemudian beliau menjadi media darling. Itulah yang menjadi dalam pandangan saya satu titik, satu sudut di mana Pak Jokowi kemudian berhasil memenangi pilihan gubernur pertama kalinya di Jakarta. Pak, tapi waktu itu secara survei Pak Jokowi itu kan dibanding Pak Fauzi Bowo itu kan jauh, Pak. Kok Anda dan rekan-rekan yakin itu apa? Gini, yang pasti hari-hari saat itu ya, coba nanti bisa dilihat kok di file-filenya ada. Hari-hari di seputar pemilihan itu komposisi pemberitaannya. Medsos waktu itu belum sehebat sekarang. Iya, betul. Ya kan, jadi media mainstream ya, mulai dari koran, majalah, kemudian televisi. Itu porsinya jomplang. Karena saya sebut Pak Jokowi tahun 2012-an itu menjadi media darling. Jadi porsinya itu gede banget. Betul. Justru menurut saya kekuatan luar biasa, tanpa dikomando, tanpa diaba-aba, tanpa diorganize secara masif gitu, sebenarnya andil dunia pers itu luar biasa. Betul, setuju saya, Pak. Makanya sampai ada sebutan Pak Jokowi itu media darling. Media darling. Begitu juga melompat ketika bertarung dengan Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa untuk Pilpres. Dan itu pun belum selesai, baru berapa tahun tuh? 2,5 tahun juga itu di Jakarta. 1,5 tahun ya. Oh, belum. 1,5 tahun langsung masuk ke suasana Pilpres. Nah, di saat itu jenengan juga yakin bakal menang? Yakin terus. Saya yakin terus. Pak Jokowi menang terus, saya yakin terus kok. Gitu loh. Sampai ke presiden periode 2 ya. Oh iya. Tapi kalau kali ini, kalau Pak Jokowi itu seandainya kali ini tahun 2024 ya. Iya. Pak Jokowi pasti sudah membangun atau dalam pemikiran dan segala perundungannya itu pasti sudah terbangun satu keyakinan bahwa Gibran dengan pasangannya ini yang akan memenangkan Pilpres 2024 ya kan. Iya. Nah di sini saya beda. Saya pun yakin bahwa dengan situasi yang berbeda, saya yakin 2024 itu yang menang Ganjar Mahfud. Gitu, nah, tinggal nanti yang benar Pak Jokowi apa benar saya kan gitu. Tinggal dilihat ya kan gitu. Gitu. Tapi saya yakin bahwa 2024 itu Pak Ganjar, Pak Mahfud pemenang. Dan Anda ini luar biasa karena bukan hanya mendukung Pak Jokowi, Anda juga yang pertama mendukung Mas Gibran nyalon jadi wali kota di Solo. Ya, tapi itu kan ada sejarahnya, nggak serta-merta begitu saja. Saya waktu itu ada satu peristiwa, saya habis ketemu dengan Pak Mahfud di Boyolali ya. Waktu itu beliau masih belum Menko Polhukam. Ya kan? Nah, jadi jauh-jauh hari habis Pak Jokowi menang periode 2, ada acara Pak Mahfud di Boyolali, saya ketemu. Selesai dengan Pak Mahfud, saya ditanya sama wartawan. Pertanyaannya itu salah satunya itu menyangkut bagaimana pandangan Mas Seno untuk pilihan wali kota di Solo nanti, saya bilang itu. Ya jalanlah saja begitu. Enggak calonnya ini. Kalau saya waktu itu saya jawab, bukan saya enggak mendukung Pak Wakil Wali Kota, ya kan? Pak Ahmad Purnomo. Pak Purnomo, bukan, saya cukup dekat dengan Pak Pur secara pribadi. Bukan enggak mendukung, tetapi ini PDI gitu loh. Di perkotaan lagi di Solo. Kalau tiba-tiba PDI itu mencalonkan Pak Purnomo yang mohon maaf usianya sudah cukup lanjut. Kayak ini kira ngepas gitu loh. Pertimbangan pribadi saya. PDI yang katanya waktu itu pro anak muda ya kan. Pro anak muda kok nyalon ke wali kota sing wis sepuh gitu loh. Saat itu jadi, Pak Ahmad Purnomo 70-an tahun gitu. Iya gitu. Kenapa nggak nyalonin yang muda? Ini saya diskusikan juga dengan Mas Rudi sebelumnya gitu loh. Tapi nggak dapat kesimpulan. Nah, saat saya diwawancara wartawan, salah satu televisi nasional, saya nyebut, ya bisa aja kan anak muda di Solo, misalkan Gibran, ya bilang gitu. Beneran, ternyata terproses Gibran ke sana. Tapi saya juga nggak mau kalau saya ditimpakan satu tuduhan bahwa
gara-gara Mas Seno itu Gibran jadi wali kota ya nggak bisa. Mekanismenya kan panjang. Saya mau nyalonin seseorang, nggak dapat rekomendasi partai ya nggak bisa. Nggak bisa, betul. Setelah dapat rekomendasi partai kan ada pertarungan di lapangan, Betul. pemilihan kan. Gitu. Betul. Bahwa saya menyebut nama Gibran iya, tetapi nggak bisa dong saya gara-gara Mas Seno nyalonin wali kota tuh sekarang jadi seperti ini ya nggak bisa. Sekarang jadi cawapres. Iya. Kalau menurut Pak Seno ya. Mas Gibran ini dulu di pemikirannya Pak Seno di 2024 mestinya maju jadi gubernur dulu atau gimana? Harapan saya sih gitu. Gitu ya. Saya pernah komunikasi dengan yang bersangkutan ya. Iya. Ketemu gitu kebetulan di acara di Solo gitu ketemu. Iya Mas Wali saya tanya gitu. Ini Jawa Tengah apa Jakarta? Iya. Ya, senyum-senyum. Senyum-senyum gitu terus sambil ngomong, wah gimana baiknya ya gitu. Jawa Tengah ya siap, DKI ya siap gitu. Artinya konteksnya masih konteks pilgub gitu loh. Iya. Bahwa akhirnya eskalasinya berputar begitu cepat. Terus beliau memiliki peluang jadi cawapres ya. Itu hal berbeda. Kalau lebih lanjut sampai menanyakan bagaimana pandangan Mas Seno. Saya sudah menjelaskan bahwa untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden itu adalah hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kan gitu. Oke. Saya setuju aja. Cuma yang saya kurang setuju bahwa ketika Gibran ini mencalonkan diri sebagai wakil presiden itu mendadak sontak harus ada perubahan aturan kan gitu. Itu saja ya. Ya di MK harus ada perubahan dan faktanya bergulir kemudian ada MK yang menyatakan bahwa ada pelanggaran etika berat dan sebagainya dan sebagainya. Ini menandakan bahwa proses perubahan syarat usia aturan capres-cawapres itu kan bermasalah. Jadi intinya bukan saya menolak semata-mata menolak Gibran dan cawapres, enggak. Bukan menolak anak muda lah ya. Jadi yang saya tolak itu adalah prosesnya. Karena saya memiliki prinsip satu cita-cita yang baik, satu keinginan kuat, satu hasrat baik untuk dicapai itu sah-sah saja. Tapi capailah dengan proses yang baik, dilandasi niat yang baik kan gitu. Ya. Lah kalau ini bagaimana bisa saya mengatakan itu? Iya. Misalkan Gibran ini dan keluarganya termasuk Pak Jokowi dan seluruh keluarga menginginkan Gibran ini jadi cawapres tahun 2024 itu. Itu satu keinginan baik kan gitu. Tetapi untuk mencapainya kan menurut saya kurang baik. Pak Seno waktu itu kaget nggak ketika kemudian Mas Gibran akhirnya diputuskan jadi cawapres dengan Pak Prabowo? Saya sih udah nggak kaget ya karena fenomena yang mendahulunya itu kan buat saya itu nggak sulit membaca. Ini arahnya kok ke sana gitu. Begitu ada maju gugatan ke MK tentang batas usia capres-cawapres itu ya dengan mudah kan kita menebak gitu. Oh gitu. Iya dong. Untuk apa itu dimunculkan gugatan? Dan yang menggugat siapa kan pihak-pihaknya bisa dirunut ujung-ujungnya kemana. Nah yang saya nggak setuju itu prosesnya. Karena apa? Kok sampai sebegitunya harus merubah satu aturan, sebuah konstitusi ya gitu loh. Undang-undang yang tadinya lebih dari 40 tahun atau sekurang-kurangnya itu syarat usianya itu 40 tahun ini tiba-tiba bisa di bawah itu. Pak Seno, mungkin publik sampai sekarang termasuk saya ada orang yang masih sulit, bukan sulit menerima ya, sulit paham, sulit mengerti. Bagaimana bisa sosok seperti Pak Jokowi yang sejak awal selalu dekat dengan, bukannya dekat, tapi disupport penuh oleh PDIP, hubungannya selalu baik gitu ya. Saya nggak tahu itu ada dinamika di dalam, kan kita sebagai masyarakat awam nggak ngerti ya. Kemudian kenapa tiba-tiba harus berpisah jalan? Apakah memang pandangan politiknya berbeda atau ada hal lain yang kami nggak tahu gitu sebagai orang awam?
Kalau saya menggunakan cara pandangnya itu harus jelas dasarnya. Kalau bilang dasarnya itu hukum, ya kan? Ya undang-undangnya sudah dirubah, sah-sah saja. Walaupun kalau dirunut juga secara prosedurnya juga belum secara paripurna, belum secara sempurna perubahan undang-undang itu bisa diterima dengan benar dan secara objektif. Karena apa? Ini kan menyangkut dasar PKPU. Ya kan? Yang mestinya itu kan PKPU nggak bisa mengacu ke keputusan perubahan ini. Harus ada perubahan undang-undang dulu. Atau sekurang-kurangnya itu ada konsensus antara KPU dengan DPR. Tapi ini juga nggak dilakukan, terus muncul PKPU. Dan PKPU-nya itu lebih seru lagi itu munculnya belakangan setelah keputusan pendaftaran. Gitu. Ya gitu-gitu tuh akhirnya kita serahkan saja rakyat yang menilai lah. Secara hukum mereka ikuti. Ya kan, menjawab pertanyaan sampean tadi. Tapi kan di luar hukum kan ada juga pertimbangan dasar secara moral budaya. Kalau moral budaya itu ujungnya kan bukan benar nggak benar, tapi pantas kalau nggak pantas. Gitu. Di ukuran publik secara umum, saya yakin ukurannya ya ora pantas gitu loh. Ora pantas lah gitu loh. Tapi kan kemudian dimunculkan satu persepsi lain. Ya pantas-pantas saja Pak Jokowi ini berbeda dengan PDIP. Pembenaran-pembenaran kan dilakukan gitu loh. Melalui satu pendapat-pendapat yang digulirkan ke publik, baik melalui medsos, melalui media mainstream. Tapi intinya yang namanya moral budaya itu kan nggak kompromis. Kalau pantas nggak pantas itu bukan sesuatu yang abu-abu gitu. Satu yang hitam putih gitu. Ya wes, nenek sudah tetap dilaksanakan dan berjalan. Ya sudah. Pak Seno berarti tidak pernah membayangkan ya Pak Jokowi akan berbeda pilihan politik dengan PDIP. Di awal enggak. Di awal iya, saya enggak. Enggak lah, artinya itu wong beliau itu ya nyalon dari awal dari PDI, anaknya nyalon ya dari PDI, kemudian menantu dari PDI gitu loh. Bahwa akhirnya harus berbeda pendapat. Ini terlepas dari orang-orang memberikan pembenaran atau menyangatkan sebagai kekeliruan, itu hal berbeda ya. Tapi untuk saya ya kok iso ya ngelakoni gitu loh. Sayanya gitu loh. Kok iso ngelakoni begini? Tapi kok bisa secara hatinya, moralitasnya itu menjalani tiba-tiba yang selalu didukung, diusung oleh PDIP, terus keluar berbeda jalur dengan PDIP. Kalau saya hanya bisa kok iso yang ngelakoni gitu. Orang Jawa bilang selain kok iso ngelakoni kok tekan ya. Ya, itu bisa jadi ya. Asumsi seperti itu muncul juga. Iya. Tapi apapun itu sekarang sudah terjadi. Sudah ada 3 calon, presiden dan calon wakil presiden. Dan di survei-survei terakhir ini Pak, Anda sebagai salah satu tokoh yang mendukung dan jadi tim penting Pak Ganjar, Pak Mahfud gitu ya. Percaya nggak dengan survei-survei yang mengatakan bahwa satu, pasangan Prabowo Gibran akan menang 1 putaran. Yang kedua, terjadi penurunan elektabilitas dari pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya kalau saya nggak percaya. Kalau yang ngomong itu survei, apalagi surveinya Kudori, Indobarometer misalkan. Ya nggak percaya. Bagaimana bisa dia bisa membuat satu konklusi, satu kesimpulan bahwa IQ atau tingkat kecerdasan Gibran melebihi Pak Mahfud karo Gus Imin itu ya ngarang wae nek menurut aku kan gitu. Itu salah satu indikator bahwa sungguh begitu parahnya lembaga survei di Indonesia. Saya masuk angin kan oke. Sekarang ini dan Mas Ganjar itu 2 minggu lalu sudah pidato di mana-mana. Hati-hati, jangan percaya kalau mulai minggu depan nanti keluar rilis survei yang mengatakan bahwa pasangan tertentu
memperoleh hasil cukup tinggi perkiraan untuk menang, kemudian untuk pasangan Ganjar Mahfud ini turun. Mas Ganjar kan artinya kan terbaca. Tapi mau survei ngomong apapun, kalau saya secara pribadi sampai ini hari dan sampai nanti pencoblosan, saya yakin pemenangnya ya Ganjar Mahfud. Pemenang dalam arti 1 putaran atau 2 putaran? Mau 1 putaran atau mau 2 putaran, buat saya itu nggak penting. Nggak penting. Tapi Presiden 2024, Wakil Presiden dengan pasangannya Wakil Presiden 2024 sampai 2029 itu ya Ganjar Mahfud. Apa argumennya, Pak? Argumennya? Iya. Argumennya saya turun ke lapangan, 24 provinsi. Saya berbicara dengan kelompok-kelompok, dengan masyarakat yang mereka itu lepas dari radar survei. Survei ini kan sampai level masyarakat tertentu. Ya kan? Ya. Mana ada surveyor itu datang ke pojok-pojok desa, ujung-ujung desa, memindai jagat batin masyarakat gitu, susah lah ya. Iyalah itu kalau saya. Jadi misalkan mereka mengasumsikan 1 putaran, wah Pak Prabowo akan menang 60% di Jawa Barat, di Banten gitu. Emang lawan-lawannya tidur? Ya enggak. Ya kan kita lihat aja nanti. Kita ngapain silang pendapat, bertengkar ngotot-ngotot sekarang. Santai aja. Namanya satu momen Pilpres, ini salah satu bentuk pesta demokrasi 5 tahunan kan gitu. Betul. Ya sebutan pesta ya ayo kita riang gembira dong kita ikuti. Jangan pakai ngancam, jangan pakai intimidasi, jangan pakai marah-marah. Biasa aja ya kita ikuti, kita dewasakan rakyat ini berdemokrasi. Ya kan? Nanti juga saya yakin kubu mereka yang ngomong 1 putaran ini kan kaget-kaget. Nah, iya dong, emangnya bisa nyepelein Mas Ganjar sama Pak Mahfud, bisa nyepelein Anies dengan Caimin. Makanya bahasa saya kalau mereka menang 1 putaran, emangnya 2 pasang yang lain tidur kali? Ya enggak. Iya. Tapi kan sepertinya itu orkestrasinya itu jelas gitu loh Pak. Maksud saya begini. Surveyor mengatakan 1 putaran. Nanti para tokoh kemudian bilang, para pengamat politik, ya 1 putaran. Sehingga itu dipakai untuk sebagai legitimasi terjadi 1 putaran. Ya, gue yang karpe bilung tokoh kerung karuan gelem toh gitu loh. Bahasa kampungnya kan seperti itu. Anda tadi cerita toh, waktu Pilkada DKI, Pak Jokowi sendiri apa pernah diunggulkan di Pilgub itu? Enggak pernah toh. Enggak pernah. Betul. Pemenang. Saya ingat banget Pak Jokowi itu tahun 2005 pemilihan wali kota. Itu bukan ranking 1 juga surveinya. Ranking 3. Kalau lembaga-lembaga survei, tidak semuanya ya, tapi banyak lembaga survei merilis hasil surveinya itu kan ya maju tak gentar siapa yang bayar kan gitu. Tapi gini Pak, justru karena alasan itulah, itu bagi sebagian masyarakat kelas menengah, saya nggak bilang semua ya, itu agak masuk akal. Kenapa? Karena Pak Jokowi pernah melalui fase-fase yang berat seperti itu. Sehingga kalau beliau benar-benar mengorkestrasi ini, bisa terjadi. Karena pengalamannya memang menunjukkan kapasitasnya. Gitu. Tapi mohon maaf, kalau untuk yang terakhir Anda katakan, aku nggak sepakat gitu loh. Saya jujur meragukan kok. Kalau Pak Jokowi itu bisa mengorkestrasi pemenangan ini. Karena apa? Pak Jokowi itu selama ini itu jadi calon. Yang dibela oleh para pendukungnya, partai pengusungnya, relawan dan sebagainya. Beliau sedikit sekali mengorkestrasi pemenangan di lapangan. Oh, jadi justru panglima-panglima di sekelilingnya inilah yang memang jago gitu. Udahlah gini, analoginya itu ibarat kalau di Jawa itu ada hajatan mantenan. Mantenan, pengantin. Iya, kan? Mana ada manten itu kerja? Iya. Iya, enggak ada yang kerja itu sesuai rapat kumbakarnan ya panitia yang kerja kan gitu. Betul. Manten itu kan duduk manis ya kan. Manis. Tidak hanya dapat informasi, bacanya dapat laporan, di sana begini, persiapan ini begini.
Pilpres, pilgub, pilkada ya gitu, porsinya itu kecil. Gitu loh. Emang kalau misalkan Pak Jokowi 2 periode presiden ini, memang beliau perintah-perintah dan selalu diikuti, ya enggak. Yang berimprovisasi itu kan para pendukungnya. Jadi kalau sekarang tiba-tiba Pak Jokowi itu diberi cap seolah-olah mampu mengorkestrasi, gue nggak percaya kalau saya. Oh gitu ya, masuk akal. Emang segampang itu? Iya. Enggak. Sekarang pertanyaannya, kemana sekarang? Apa itu di 2 pemilihan presiden 2014 dan 2019 itu ada satu fenomena yang luar biasa dengan apa yang disebut relawan. Benar nggak? Iya. Pak Jokowi. Iya. Benar nggak? Betul. Bahkan kadang-kadang mentenggelamkan peran partai kan waktu itu. Betul. Kekuatan relawan ini. Iya. Pertanyaan saya, sekarang relawan itu ada di mana? Yang membela Pak Jokowi. Yang keluar-keluar kan, mohon maaf, terutama kayak Projo. Projo sendiri ditantang-tantang sama pengurus daerah yang belok ke Mas Ganjar, suruh mecat juga nggak dipecat. Sementara Budi Ari sendiri udah jadi menteri, udah nyaman dong. Ya kan, gitu loh. Salah satu indikatornya di situ. Iya. Mana kalau sekarang mengorkestrasi Pak Jokowi, mampu mengorkestrasi, mana relawannya? Iya. Tapi di sisi yang lain Pak, mohon maaf, apakah Pak Ganjar juga mampu mengorkestrasi relawan-relawannya? Pendukungnya Pak Ganjar mampu. Pendukungnya Pak Ganjar? Iya, karena apa? 200 organ lebih relawan Pak Jokowi itu mendukung Mas Ganjar. Acaranya waktu itu dideklarasikan 2 kali, di Basket Hall Senayan dan di Gedung Serbaguna di Senayan. Sambil yang kedua itu sambil meluncing baju garis-garis hitam putih itu. Jadi organnya pendukung relawan Pak Jokowi itu sudah banyak yang bergeser ke Mas Ganjar dari awal. Kalau sekarang ini dibuat di Solo ada yang tadinya mendukung Mas Ganjar pindah mendukung ke pasangannya. Iya, ada Bejo juga kan? Iya. Ya gitu-gitu kan kita tahu jawabannya lah. Apa Pak jawabannya? Jawabannya apa lagi kalau bukan soal fasilitas pemenangan kan gitu loh, bahasa saya kan gitu loh. Wah, di tempat Pak Ganjar ternyata saweran, gotong royong. Apa itu? Di sini ternyata apa-apa tersedia. Nah, dan udah kemakan lembaga survei tadi, yang menang nanti pasangan ini ya mereka belok. Oh iya. Tapi kalau yang militan tetap di Pak Ganjar. Oke. Ya kan? Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Pak Jokowi, ya kan? Yang di mata hati dan pribadi saya itu masih sebagai seorang teman lah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, beliau tidak sangat piawai mengorkestrasi. Artinya bahwa beliau sebagai presiden, namanya presiden ini kepala pemerintahan dan kepala negara kan di Indonesia ya kan. Mengorkestrasi, ya mungkin mengorkestrasi alat-alat di seputar pemerintahan ya. Mungkin beliau piawai lah, beliau presiden. Tapi kalau di lapangan mana ada? Ya enggak. Saya baru ngeh ya, bener juga ya. Berarti dulu itu sebetulnya beliau itu memang pengantin. Tapi pengantin yang memang cakep gitu ya. Iya. Dengan belusuannya, dengan cara berkomunikasinya gitu ya. Tapi yang betul-betul tempur adalah panglima-panglima tempur di sekitarnya. Itu yang mengorkestrasi, termasuk jenengan. Salah satu contoh ini. Ketika beliau misalkan datang turun pemenangan presiden. Datang ke pasar mana? Datang ke kerumunan mana? Emangnya nggak ada pengkondisian di sana? Iya, betul. Bohong banget, pasti sudah dikondisikan. Siapa yang mengkondisikan? Relawan, partai. Intinya tim sukses lah. Iya, tim sukses. Nah, sekarang ini, coba mana? Itu dilakukan lagi. Untuk Gibran dan pasangannya. Sampai ini hari mana? Misalkan sampai ngomong, tapi kemarin di Makassar itu pesertanya luar biasa. Waktu Mas Gibran ke sana. Ya karena door prize. Ya kalau Makassar kayaknya Caimin, Amin juga kuat, Mas Ganjar juga kemarin. Iya. Tapi apakah itu bisa diyakini bahwa segitu itu nanti akan menjadi satu konfigurasi hasil pemilihan kan? Masih harus dilihat. Oh ya enggak. Kalau itu saya enggak yakin kan, sih. gitu. Sama kalau misalnya caleg datang ke pasar dikerumunin orang-orang pasar semua ya kan karena memang di pasar rame. Tapi ada juga yang
jangankan caleg, capres datang ke pasar juga nggak ada yang dekat juga ada. Masa sih? Ya ada gitu. Coba cari tahu sana ada gitu. Ada emangnya. Kadang-kadang orang itu suka latah caleg ya ikut-ikutan ke pasar gitu. Ada orang pasar ini yang didatengin itu dia dapilnya dia atau bukan kan nggak tahu juga. Betul. Namanya pasar. Nggak itu caleg. Ya, Ini caleg. yang kita obrolkan tadi capres-cawapres Ya ada nggak pernah ya? saya Kayak ini gitu? dapat foto ada yang datang ke pasar gede yang nggak ada yang nyapa ya ada. Nah, gitu loh. Aku nggak perlu nyebut nama. Gitu. Jadi belum tentu juga. Tapi itu justru memperkuat apa yang saya tadi katakan. Di tahun 2014-2019 ketika Pak Jokowi turun ke bantaran sungai, ke pasar, ke pusat-pusat keramaian. Karena dikondisikan juga. Maksudnya pengkondisian itu seperti apa? Relawan masuk dulu, meyakinkan ke warga sekitar. Bahwa Pak Jokowi itu pilihan yang terbaik untuk saat itu. Bahwa mereka datang berkerumun. Ya kan? Nah, kemarin terbukti di Gianyar. Kunjungan resmi Presiden. Ya nggak banyak-banyak amat itu yang datang. Iya, iya. Pak Seno, ada satu hal juga yang menggelitik dan diam-diam banyak dibicarakan oleh masyarakat. Termasuk kelas menengah, kelas bawah. Pak Jokowi ini pasti akan total football gitu ya. Karena kalau enggak, kalau sampai kalah, resiko politiknya sangat besar terhadap beliau. Gimana Pak? Menurut Kalau saya melihatnya itu agak kebalikannya ya, sudut pandangnya ya. Nggih, monggo. Sudut pandang saya itu, karena Pak Jokowi yakin bahwa Gibran dengan pasangannya ini kalau tidak beliau bela habis-habisan, itu pasti kalah. Maka beliau memutuskan dengan segala cara bagaimana menyokong, mendukung agar Gibran dan pasangannya ini menang kan gitu. Sudut pandang saya segitu, agak terbalik. Ya kalau beliau ini kan sudah pernah jadi capres dan sukses 2 kali kok. Ngerti kan? Gelagat mau menang atau kalah itu kan terasa juga. Nah kalau kira-kira Gibran dengan pasangannya ini 2024 menang, ngapain repot-repot beliau harus campur tangan sebegitu dalam? Diemin aja kan, benar-benar nggak? Iya, iya. Artinya beliau kan nggak yakin kalau anaknya dengan pasangannya itu nggak cukup mudah untuk menang loh. Enggak, ini kan Mas saya begini Pak, yang dimaksud orang ini sebetulnya aktor utamanya itu kan Pak Jokowi gitu loh. Kalau kalah yang menanggung Pak Jokowi, kalau menang ya yang menanggung Pak Jokowi. Beliau aktor utamanya gitu loh. Ya kalau saya agak berbeda melihatnya tetap dalam hal ini. Gitu. Beda Pak ya. Perbedaannya adalah bahwa ini kalau kalah yang menanggung Pak Jokowi. Karena kalau menang kemungkinannya nggak ada kalau saya. Bener gitu loh. Menang nggak ada. Sekarang rakyat sekarang ini cerdas. Kemudian ditekan-tekan dengan cara apa itu udah sulit sekarang. Beda dengan zaman Orde Baru. Ya, misalkan terjadi di sana sini misalkan ada aparat TNI, Polri, Ini misal ya misalkan teman-teman ya. itu mengarah-ngarahkan untuk memperkuat pilihannya ke Mas Gibran dan pasangannya misalnya gitu. Kan berbeda dengan TNI Polri zaman Orde Baru. Perbedaannya di mana? TNI Polri zaman Orde Baru itu memiliki kekuatan pemaksa, istilah saya. Agar rakyat menurut. Sekarang ya beda. Ya, dan tentara sekarang sudah nggak punya pengalaman masa lalu. Iya, tentaranya Orde Baru udah banyak yang pensiun, ya kan gitu. 4 tahun lalu. Iyalah, itu udah banyak yang pensiun. Iya. Nah, kemudian Polri sendiri mau melakukan apa? Misalkan ada suatu tempat yang dicurigai, kepala desa mau diperiksa dan sebagainya gitu. Ya, itu bisa dilakukan juga bisa. Tapi sebagai kekuatan pemaksa secara massal, enggak. Kan ada juga ketika kepala desanya itu dinilai baik-baik saja oleh warganya. Kemudian kepala desanya ini mencoba dipanggil, diurus penanganan anggaran desanya. Warganya kan justru melakukan pembelaan. Kok kepala desaku ini pelayanannya baik kok dibeginikan. Udah deh kita jangan nurut suruh milih sono sini. Nah, kan merugikan counterproduktif juga bisa. Betul. Dan satu hal yang mohon dicatat, ketika di zaman yang seperti sekarang, TNI dan Polri misalkan, itu harus tidak netral misalkan ya. Misalnya ini sekali lagi misalnya. Misalkan itu.
misalkan Kapolri atau Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan harus tidak netral. Bahasanya misalkan harus membela Pak Jokowi, memenangkan Gibran, umpamanya ada. Kapolri ini kan nggak turun sendiri. Perintah ke bawahnya gitu kan. Pada akhirnya, kalau Polri itu kira-kira yang main ya setingkat Kapolres, direktur di Polda, komandan batalion, dan sebagainya kan gitu. Kan ada batalion Brimob misalkan gitu. Begitu juga Angkatan Darat, Angkatan Laut. Nah, di atasnya ini mungkin perintah begitu enak. Tetapi para perwira menengah, bahkan perwira pertama, kasat-kasat atau pasi-pasi di Kodim Kasat itu di Polres ya, atau di Poltabes misalkan itu. Kalau Poltabes itu kasat sudah pamen, ya kan. Kalau di Polres biasa kan kasat itu kan masih perwira pertama. Yang mereka notabene banyak kan lulusan Akpol. Ini kalau diberikan perintah untuk mengarahkan, kan mereka ini melakukan pertaruhan juga. Karirnya masih panjang. Karirnya masih panjang. Sementara Kapolri, begitu Kapolri kalah udah pasti ganti kan gitu. Kalau Gibran ini kalah pasti Kapolri pasti ganti lah. Walaupun belum pensiun pasti ganti. Ya kan? Nah kalau Kapolri ganti pasti Kapoldanya juga yang ikut Kapolri pasti diganti kan gitu. Oleh Kapolri baru kan kira-kira gitu. Nah Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Pak Anies dengan Cak Imin kan punya tim di seluruh kabupaten. Kalau mereka yang menang, kalau Pak Ganjar yang menang, timnya di kabupaten kan pasti lapor. Pak itu dulu saya dipaksa-paksa sama Pak Kapolres ini melalui kasatnya. Kan catatan itu masuk ke Pak Ganjar. Nah, kemudian logis dong Pak Ganjar ngomong sama Kapolri. Itu Kapolresmu di kabupaten ini dulu itu menekan-nekan pendukung saya untuk nggak milih saya. Tolong itu diberikan pembinaan, bahasanya kan gitu. Diberikan pembinaan, Kapolri siap. Pak Presiden kan pasti gitu. Nah, Kapolres ini yang tadinya begitu nyaman, mereka jadi non-job kan. Apa sulitnya mengganti Kapolres yang memusuhi Ganjar, tiba-tiba Ganjar pemenang, yang memusuhi Ganjar ini kan jadi non-job. Karena begitu mudah. Jumlah pamen yang tidak punya jabatan dengan jumlah pamen yang menjabat kan relatif lebih banyak. Yang nggak punya jabatan, jadi ganti begitu saja. Siap Pak, kami diberikan kepercayaan jabatan, loyal, tegak lurus, bahasanya kan gitu. Nah, yang ini terlalu mendukung itu ke pasangan lain yang bukan pemenang ini kan, akhirnya kan harus terpinggirkan. Nah, itulah yang saya sebut pertaruhan. Sehingga saya menghimbau dan saya memberikan masukan lah kepada para perwira pertama dan pamen-pamen di TNI dan di Polri ini, cobalah dipertimbangkan. Karena ini menyangkut keputusan melangkah ini jangan gerusa-gerus, ini kan menyangkut anak istri ke depan gitu loh. Bener nggak? Jangan membuat pertaruhan yang nggak penting gitu loh. Siapa yang berani memastikan bahwa kalau harus membela Gibran itu siapa yang berani memastikan bahwa Gibran dengan pasangannya ini keluar pemenang? Sementara kalau menang, emang yang jadi Kapolres ini langsung naik kan nggak juga. Tapi kalau kalah, risikonya jelas ada. Relawan-relawan di daerah, tim-tim daerah ini pasti laporan dong. Pak, kepala-kepala desa itu lapor. Pak, dulu saya itu tanyain ini, tanyain itu, padahal nggak ada, ya kan gitu. Nah, artinya saya menghimbau sebaiknya itu ya kita kembalikan pada nafas original, nafas aslinya demokrasi. Kembali ke hati nurani, nggak usahlah dipaksa-paksa gitu. Daripada nanti harus ada pertaruhan-pertaruhan gitu. Pak, terakhir, tanpa bermaksud saya ini ya, saya percayalah dengan argumen Bapak soal dan keyakinan pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud itu menang. Tapi misalnya kan tetap ada peluang kalah, Pak. Walaupun mungkin Anda nggak pokoknya menang. Misalnya ada peluang kalah misalnya. Kira-kira PDIP akan oposisi nggak? Loh, kita bicara ya, kalau PDI ini mengusung satu calon presiden dan kalah, ya otomatis ya pasti jadi oposisi. PDI kan sudah memberikan riwayat yang bisa dibaca. Di saat Pak SBY jadi presiden, ya oposisi 10 tahun. Dan PDI tetap besar. Sekarang terbesar. Jadi kalau yang Anda tanyakan itu, walaupun saya nggak percaya, karena saya yakini Ganjar Mahfud ini menang gitu.
Jadi yang oposisi mereka lah kira-kira gitu. Mereka kan oposisi, tapi saya juga nggak yakin yang ikut-ikut. Nanti jangan-jangan dirangkul juga sama PDIP. Seperti Golkar itu kan paling tidak ahli untuk beroposisi. Jadi dia itu pasti nyari jalan. Iya. Di fase pertama nyari jalan gimana masuk ke pemerintahan kan. Itu kita bisa baca riwayatnya kok. Iya kan? Iya kan? Iya. Golkar itu nggak piawai jadi oposisi gitu. Karena dari zaman Orde Baru dia itu pemenang. Jadi, PDIP yang piawai jadi oposisi, tapi besok nggak mau jadi oposisi karena menang. Ya, kita menang, jadi ngapain oposisi gitu, kita menang gitu. Baik Pak Seno. Iya. Wah menarik sekali. Matur nuwun sangat Pak Seno di sela-sela kesibukannya terus ke daerah-daerah ya untuk memperluas kemenangan Pak Ganjar Mahfud masih menyediakan diri untuk menerima kami. Matur nuwun sangat. Iya, sami-sami Mas. Pak Seno. Matur nuwun. Sehat selalu Pak nggih. Amin. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.